Nah, ini pertanyaan menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Hai teman pemilih, ketemu lagi dengan saya General Tapsa di podcast KPU Kabupaten Waikanan. Halo, siapa nih yang kangen podcast KPU Waikanan? Kali ini kita bertemu kembali tentunya. Alhamdulillah, mohon doa dari teman pemilih semua agar kami bisa terus menemani teman pemilih dalam podcast KPU Waikanan. Masih di episode Ngopi Virtual, kali ini memasuki episode ke-7 dengan tema Temu Kangen Podcast KPU Waikanan. Nah, kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri karena telah hadir di tengah-tengah kita seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua KPU Waikanan, yaitu Bapak Hairul Pasya. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita lanjut, bisa kita ngopi dulu ya, Pak ya? Silakan diminum, Pak. Baik, Bapak, sebelum kita memulai, boleh Bapak memperkenalkan diri dulu dengan teman pemilih semua. Siapa sih seorang Bapak Hairul Pasya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hairul Pasya, jabatan Ketua KPU Kabupaten Waikanan, periode 2024-2029. Istri 1, anak 2. Kebetulan istri saya seorang PNS di Kabupaten Waikanan. Anak saya 2 masih mengenyam pendidikan, yang satu di Universitas Lampung, satu di SMA di Bandar Lampung. Baik, gimana nih Pak rasanya masuk ke ruang podcastnya KPU Kabupaten Waikanan? Awal masuk, rasa dingin, sejuk, mengingatkan saya ruangan seperti tes wawancara di Kementerian dulu. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelum Bapak menjadi komisioner di KPU Kabupaten Waikanan, Bapak pernah bekerja di mana saja nih Pak? Iya. Pengalaman saya ada 2. Pertama, pengalaman kepemiluan, dan yang kedua, pengalaman di luar pemerintahan. Yang pertama, pengalaman di kepemiluan. Tahun 2004, saya menjadi anggota PPK di Kecamatan Negara Bakti. Memangku divisi teknis. Tahun 2008 saya menjadi Panwascam Kecamatan Negara Batu, memegang divisi pengawasan. Tahun 2015 saya menjadi anggota PPK Kecamatan Belangbangan Untu, memangku kerja teknis kembali. Baik, itu tadi untuk di bidang kepemiluan ya Pak ya. Untuk di bidang non-kepemiluan sendiri, sudah gimana juga Pak? Kalau pengalaman di luar kepemiluan, saya dimulai tahun 2007. Tahun 2007 menjadi fasilitator teknik pada program PMPM Mandiri Pedesaan sampai tahun 2015. Tahun 2015 sampai tahun 2024 saya menjadi tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Waikanan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya untuk pengalaman kerja di kepemiluan dan di non-kepemiluan. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau boleh tahu untuk hobi Bapak sendiri ini apa Pak? Olahraga, hobi saya adalah membaca. Jadi memang dari itu hobi itu tidak bisa saya tinggalkan. Baik Pak, tadi kan untuk Bapak bercerita tentang hobi berolahraga. Spesifikasinya Bapak hobi di olahraga di bidang apa? Ya. Hobi di olahraga spesifikasinya yang ringan-ringan saja, seperti tenis meja dan badminton. Kalau yang lain agak berat, kita belum siap fisiknya. Berarti bisa nih ya Pak ya, kita di lain waktu bisa untuk berolahraga bareng. Boleh. Ada hobi lain tidak Pak bersama keluarga yang bisa dibagikan dengan teman sendiri selain hobi yang tadi?
Iya, kalau hobi bersama dengan keluarga, secara kebetulan saya dan keluarga ini sama-sama hobi kuliner dan berwisata. Kalau kuliner ini, ya kami berempat ini memang hobinya ya sama-sama rasa pedas. Jadi kalau tidak pedas, rasa belum makan gitu. Baik Pak, dari keempat komisioner yang ada di KPU Kabupaten Waikanan, ada nggak sih Pak yang hobinya sama dengan Bapak Hiro Kasyadi Pak? Iya, antara kami empat komisioner ini sebetulnya hobinya agak mirip-mirip sih. Cuman yang agak mendekati miripnya ini adalah saudara Nuki Yusuf. Jadi beliau juga hobi kepedes-pedesan gitulah. Baik, tadi kita berbicara tentang empat komisioner yang ada di KPU Kabupaten Waikanan ya Pak ya. Kalau begitu boleh Pak diperkenalkan untuk komisioner kita kepada teman-teman sekalian di divisinya dan untuk nama-namanya siapa aja Pak? Saya dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua KPU Kabupaten Waikanan sekaligus perangkap anggota. Secara otomatis ketua itu memegang divisi keuangan umum, logistik dan rumah tangga. Ada saudara Ibu Detlip Darmaja, beliau menjadi ketua divisi teknik. Ada saudara Sri Sudarto, beliau menjadi ketua divisi hukum dan pengawasan. Ada saudara Ibnu Muslim, beliau menjadi ketua divisi Sosdikli Parmas dan SDM. Dan yang terakhir yaitu saudara Nuki Yusuf, beliau kepala divisi perencanaan dan data. Baik Pak, ngomong-ngomong tadi kita berbicara tentang divisi. Untuk divisi Bapak sendiri, apakah ada kendala selama jadi KPU? Iya, saya memang memangku divisi keuangan umum, logistik dan rumah tangga. Sampai sejauh ini, lebih kurang 6 bulan saya menjadi ketua komisi pemilihan umum Waikanan, tidak ada sih kendala maupun hambatan yang dapat mengganggu aktivitas keberlangsungan di KPU itu sendiri. Berarti aman ya Pak ya selama di Aman, lancar pokoknya. Baik, sebelum kita lanjut boleh Pak, saya minum lagi Pak. Boleh. Gimana nih Pak rasa kopinya? Kopi ini setelah saya seruput mengingatkan saya bahwa kopi ini memang khas kopi Waikanan. Mulai dari aromanya, rasanya begitu khas. Selain di KPU Kabupaten Waikanan nih Pak, Bapak ngopi bareng di mana aja nih Pak? Iya, kalau ngopi bareng itu yang saya lalui untuk sementara ini adalah di Bawaslu. Itu sambil ngopi bareng kita ngobrol, melakukan koordinasi dan pemiluan. Yang kedua adalah di Pemda Waikanan, tepatnya di Esbangpol. Sama, sambil ngopi, sambil koordinasi, berbicara tentang kepemiluan baik yang sudah lalu maupun yang akan. Baik teman sendiri, kembali ke ngopi virtual bersama Ketua KPU Kabupaten Waikanan. Baik Bapak, di sini kan KPU Kabupaten Waikanan sudah memasuki non-tahapan. Untuk kegiatan non-tahapan pasca pemilu dan pemilihan kemarin, kegiatan apa saja sih Pak yang bakal dilakukan? Iya, pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024, KPU Kabupaten Waikanan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sebut adalah kegiatan non-tahapan. Jadi berdasarkan surat edaran yang dari KPU RI yang kami terima, KPU di masing-masing kabupaten seluruh Indonesia melakukan 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang kedua adalah sosdikli terhadap pemilih pemula, dan yang ketiga adalah pemutahiran partai politik. Baik, untuk kegiatan berkelanjutan sendiri ini itu seperti apa sih Pak kegiatannya? Iya, ini pertanyaan menarik
untuk teman-teman pemilih bahwa tiga kegiatan yang dilakukan oleh KPU seluruh Indonesia pasca pemilu dan pemilihan tahun 2004, yang pertama tadi saya sebutkan adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan, itu dilakukan oleh KPU Waikanan untuk mengupdate data penduduk berkelanjutan ini supaya dia bisa terupdate dan terus melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait, yaitu Dukcapil. Yang kedua adalah tentang Sosdikti, sosialisasi pendidikan pemilih. KPU Waikanan melakukan kegiatan pendidikan pemilih ini kepada pemilih pemula. Kami akan melakukan Go School KPU, yaitu ke sekolah-sekolah, sasarannya ada terutama kepada sekolah SMA yang berada di lingkungan kabupaten, di seluruh lingkungan Kabupaten Waikanan. Dan yang terakhir adalah pemutahiran partai politik. Yang tadi lakukan adalah mengupdate tentang struktur pengurusan daripada partai politik. Mungkin ada yang sudah, mohon maaf, yang meninggal, atau yang sudah pindah, atau yang sudah mengundurkan diri dari partai politik. Itu yang dilakukan oleh KPU untuk melakukan pemutahiran. Sebenarnya KPU ini tidak ada stagnannya kegiatannya. Di luar selain melaksanakan tugas tahapan, non tahapan, ada kegiatan untuk penataan administrasi dengan baik, seperti administrasi pasca pemilu dan pemilihan. Mungkin nanti sebaiknya Mbak Jenny ini dapat mengundang divisi-divisi yang lain untuk memberikan pemahaman tentang divisi-divisi dan para komisioner yang lain di podcast ini. Baik Pak, tentunya ini masukan bagi kami untuk mengagendakan mengundang masing-masing kadis yang ada di KPU Kabupaten Waikanan. Semoga penasaran teman pemilih bisa terjawab setelah menonton paparan dari masing-masing kepala divisi dari KPU Kabupaten Waikanan. Tak terasa nih Pak, kita sudah sampai di penghujung jumpa kangen kita di podcast KPU Kabupaten Waikanan. Saya ucapkan terima kasih telah berkenan menjadi narasumber. Tapi sebelum beranjak, boleh dong dikasih sedikit closing statement-nya untuk teman pemilih. Silakan Pak. Closing statement saya adalah cukup sederhana kok, agar podcast ini dapat mengundang Bawaslu, Kesmenpol, supaya mereka dapat memberikan pemahaman tentang kepemiluan di podcast ini, terutama kepada teman-teman pemilih. Terima kasih banyak nih Pak sudah hadir di Ngopi Virtual KPU Kabupaten Waikanan. Semoga apa yang Bapak berikan bermanfaat bagi teman pemilih, khususnya di bidang kepemiluan. Jangan kapok ya Pak, lain waktu kita akan undang Bapak lagi ke podcast KPU Kabupaten Waikanan, tentunya yang dengan tema yang makin seru. Baik teman pemilih, jangan lupa terus ikuti akun resmi KPU Kabupaten Waikanan, YouTube ada di KPU Waikanan, Instagram KPU Waikanan, Twitter KPU Waikanan, dan untuk website bisa klik link di bawah ini. Terima kasih. Akhir kata, saya Jenny Ralika Apta, mohon undur diri, mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.